What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Kisan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.5 beta 3 yang baru aja resmi dirilis sama Apple tepatnya dini hari tadi. Sepertinya cukup ada peningkatan dan perbaikan juga serta tambahan fitur baru meskipun sedikit. Apa aja sih kira-kira yang baru? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.5 beta 3. Ya, kalau bulan lalu atau beberapa minggu lalu kalau nggak salah ya, iOS 16.5 beta 2 sudah dirilis. Dan hari ini atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 16.5 beta 3. Tetapi tidak hanya itu aja, Apple juga merilis iPadOS 16.5 beta 3, macOS 13.4 beta 3, watchOS 9.5 beta 3, tvOS 16.5 beta 3, serta HomePodOS 16.5 beta 3. Ya, itu adalah jajaran version beta yang resmi dirilis sama Apple. Disclaimer dulu buat teman-teman, ini adalah version beta, bukan versi resmi publiknya. Jadi ya, namanya juga version beta, berarti versi uji coba, seperti itu. Oke, pertama-tama gue akan bahas size update-nya terlebih dahulu ya. 16.5 beta 3 ini size update menggunakan iPhone XR itu ada di 455,9 MB. Jadi ini size update-nya nggak terlalu besar, sekitar setengah gigaan lah ya. Tapi overall sih aman-aman aja. Dini hari tadi gue update menggunakan Wi-Fi juga aman-aman aja dengan size update segini. Lalu build number pada version iOS-nya, kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke general, ya di sini ketika kita pilih about, ya kalian bisa lihat di sini sudah iOS 16.5 ya. Kalau kita tap iOS versionnya, dan ini build numbernya di 20F5050F. Jadi ini untuk 16.5 beta 3. Oke, fitur yang pertama adalah peningkatan wallpaper new collection ya. Jadi kalau kalian menggunakan wallpaper yang ada pada di sini nih, alias new collection-nya, ketika kalian tambahkan, nah di sini nih adanya new collection ya, dan ini sudah ada peningkatan terkait si wallpaper collection yang ini nih. Karena peningkatannya adalah ketika kalian menggunakan seperti ini dan kalian buka lock screen, ya akan lebih smooth lagi seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu aplikasi Apple News. Ya, Apple News ini aplikasinya sangat ngebantu sebetulnya ya, tapi ya itu dia ada kekurangannya karena untuk region US saja, alias region United States. Meskipun gue sudah merubah iPhone ini settingan regionnya menjadi United States, tetapi tetap tidak bisa menggunakan. Di sini kita bisa lihat ada tab sport tetapi tidak bisa terbuka ya. Padahal di dalam tab sport ini tentunya ada news terkait sport ya, dan di sudut kirinya juga ada section baru. Cuman sayangnya gue nggak bisa mendemokan karena ya lagi-lagi terkait region gitu. Lalu ada perubahan di menu news ini. Sudut kanannya nih, yang paling kanan udah nggak search ya, tertulis following. Jadi ini jadi following gini nih. Sebelumnya itu search, sekarang jadi following. Jadi ya itu cuman perubahan sedikit aja pada aplikasi Apple News. Selanjutnya kalau di beta 1 di video gue sebelumnya di sini, ya kalian bisa nonton terlebih dahulu kalau kalian belum nonton. Di situ gue memberitahukan iOS 16.5 tuh adanya fitur perintahkan Siri untuk record screen atau record home screen gitu ya. Tetapi entah kenapa ini sudah tidak bisa, kayaknya sejak beta 2 deh. Tapi gue baru sadar di beta 3. Jadi ketika kita perintahkan Siri dengan menekan tombol power Siri seperti ini, record my screen, nah dia tidak mau. Tuh ada tulisannya I'm sorry I can do that here gitu. Entah kenapa ini nggak bisa ya. Nggak tahu nantinya jadi fitur ini tetap ada atau malah dihilangkan sama Apple. Ya nggak tahu. Semua jawaban ada di versi resmi nanti. Karena ini kan masih versi beta, jadi masih tahap uji coba kayak gitu. Selanjutnya adanya fitur add to quick notes pada saat kalian select di website atau di Safari. Jadi kalau kalian select text di Safari seperti ini, gue contohkan. Ya ini contohnya ada website dari Apple Newsroom ya. Kita select textnya seperti ini. Maka ketika kalian geser nih, kalian geser seperti ini, adanya new quick note ya. Jadi kalian bisa pilih new quick note seperti ini, maka langsung bisa kalian add teks tersebut ke quick note seperti itu. Gue rasa ini bisa sangat ngebantu teman-teman sih kalau mau mempercepat pencatatan teks pada saat kalian sedang browsing atau lainnya ya, seperti itu. Selanjutnya, apabila teman-teman menggunakan iOS 16.4, 16.4.1 ya, di situ kalau kalian perhatikan di notification center kadang tuh ada bug ketika kalian sembunyikan notification seperti ini atau notifikasi. Ketika kalian naikkan kayak gini, dia nggak langsung ada ya, biasanya ngeblank gitu alias hilang. Nah di iOS 16.5 beta 3 ini sudah diperbaiki tuh, jadi aman tuh. Ketika kalian menaikkan notification center seperti ini, dia langsung ada dan langsung muncul tuh ya, nggak ada ngeblank sama sekali kayak gitu. Dan itu
itu kendalanya ada pada iOS sebelumnya. Dan semoga iOS 16.5 pada saat resmi rilis ya ini tetap menjadi perbaikan buat Apple ya. Tetap aman lah, jangan sampai ngebug lagi kayak gitu. Selanjutnya di aplikasi Home ya, sebenarnya ini fitur udah ada dari iOS 16.4 sih. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi Home di sini, nah buat teman-teman yang rumahnya sudah terhubung dengan Apple HomeKit kayak HomePod, Apple TV dan lain sebagainya, adanya fitur Safety and Security ada di bagian menu sudut kanan atas. Lalu kalian pilih Home Setting, lalu di sini kalian scroll ke bawah adanya Safety and Security ya. Kelihatan ya, di sini adanya fitur Safety and Security. Kalian tap di mana di sini adanya Send Recognition, Notification serta check-in-nya itu menggunakan akun yang mana kayak gitu. Oke. Ini salah satu fitur tingkat keamanan untuk aplikasi Home ya, dimana biar tetap kendali alat-alat yang ada pada home kalian atau rumah kalian seperti HomePod dan Apple TV itu bisa kalian kontrol di aplikasi Home seperti ini kayak gitu. Selanjutnya fitur wallet ya atau aplikasi wallet ya, sebenarnya ini ada peningkatan dan pembaruan juga, tetapi lagi-lagi karena faktor region ya fitur ini cuma ada di region United States gitu ya, atau bisa digunakan di region United States. Kalau di Indonesia rasa-rasanya nggak bisa ya. Kalau misalkan di Singapura dan lainnya juga masih bisa, tapi kalau di Indonesia aja nih yang nggak bisa nih gitu. Cuman ya udah, gue cuman mau kasih tahu aja adanya pembaruan atau peningkatan pada aplikasi wallet ini terkait Apple Pay Later. Tuh, coba kalau di US nih bisa jajan sambil ngutang pakai Apple Pay. Oke, selanjutnya adalah release note yang ada pada iOS 16.5 beta 3. Ya, ini dia release note-nya. Seperti tadi udah gue jelaskan, tentunya new feature untuk aplikasi Home dan resolve issue ya, dimana adanya perbaikan di beberapa fitur yang ada pada iOS. Dan memang tidak banyak ya, sepertinya Apple menyimpan untuk di iOS 17. Fitur-fiturnya kayaknya disimpan nih untuk iOS 17. Kalau kalian mau tahu rumor iOS 17, silahkan nonton video gue yang di sini. Oke, let's talk about performance. Performance di iOS 16.5 beta 3 overall sih smooth-smooth aja. Cuman ini entah kenapa gue ngerasa gampang panas, atau karena ini iPhone XR ya. Ya namanya juga iPhone XR kan udah lama ya. Jadi gue juga bingung kenapa gampang panas. Tetapi untuk tingkat performance tuh smooth-smooth aja dan aman-aman saja gitu ya. By the way, abaikan garis layar iPhone gue ini dan retakan di sudut kanan. Biasa ini ya, adanya kendala sedikit aja. Tapi intinya untuk performance sih aman-aman aja. Cuman kayaknya nggak afdol nih kalau kita bicarain performance tidak benchmark iOS-nya. Akan gue benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Gue di sini menggunakan aplikasi Geekbench 6. Kalian bisa lihat sendiri di sini iPhone XR iOS 16.5 beta 3 tentunya CPU A12 Bionic dengan 2,49 GHz, lalu memorinya 2,77 GB. Terlihat jelas ya. Langsung aja kita benchmark CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, prosesnya kita tunggu sebentar. Oke, udah selesai benchmarknya dan ini adalah skor dari iOS 16.5 beta 3 di iPhone XR. Single score-nya 1239 dan multicore-nya di 1819. Ya, kalau kita bandingkan dengan iOS 16.5 beta 2, iPhone XR itu single score-nya di bawah iOS 16.5 beta 3. Single score di iOS 16.5 beta 2 1237, sedangkan single score di iOS 16.5 beta 3 1239. Ya, justru lebih unggul pada saat iOS 16.5 beta 3 ya. Tetapi untuk multicore-nya, nah, multicore-nya iOS 16.5 beta 3 ini justru turun dibandingkan dengan iOS 16.5 beta 2. iOS 16.5 beta 2 multicore-nya di 2052, tetapi kalau untuk iOS 16.5 beta 3 multicore-nya 1819. Ya, jadi multicore-nya justru turun ya, tetapi single core-nya meningkat. Cuman ya ini sekedar angka aja menurut gua. Yang penting pada saat penggunaan atau experience digunakan ya iPhone ini aman-aman aja kayak gitu. Overall sih untuk performance cuman bagian belakang aja nih yang cepat panas. Sisanya sih gua gak ada keluhan. Selanjutnya baterai. Nah, baterai juga nih menurut gua ya mungkin karena masih iOS beta ya, masih iOS uji coba, jadi ya wajar aja sih kalau bisa dikatakan ini termasuk boros. Bener-bener menurut gua termasuk boros sih. Ini udah 46%. Kelihatan ya baterainya nih di sini. Cuman ini itu baru dicabut charger itu tadi sekitar subuh. Kita cek aja langsung ke setting, lalu kita pergi ke baterai di sini. Ya, kalian bisa lihat last chargernya itu di 100% dan di jam 4 pagi ya, 4:43. Kelihatan ya di sini nih. Itu last chargernya 100% dan jam 4 pagi. Cuman saat ini sudah baterainya 46%. Termasuk boros menurut gua. Cuman ya nggak bisa kita bilang boros juga sih. Satu, karena ini iOS beta. Kedua, ini device-nya iPhone XR, dimana device sudah lama banget digunakan gitu ya.
ya. Dan kalau kita cek ke baterai health-nya di sini, ya baterai health-nya masih stabil di 82%, masih aman-aman aja. Karena memang baterai health itu pasti akan turun sih selama iPhone-nya kita gunakan. Jadi ya gue nggak terlalu permasalahkan untuk baterai health-nya. Yang penting performance baterainya sih. Cuman gue ngerasa ini boros. Tapi ya kita nggak tahu nanti pada saat versi resminya bagaimana. Ya kita lihat aja nanti karena ini masih versi beta. Kayak gitu. Oke, kira-kira kapan sih rilisnya iOS 16.5 ini? Ya kalau kita berkaca saat ini iOS 16.5 beta 3 sudah dirilis. Kalau kita buka kalender di sini, kemungkinan sih minggu pertama di bulan Mei atau minggu kedua di bulan Mei ya. Karena ini bulan Juni akan ada Apple Event di tanggal 5. Jadi kayaknya iOS 16.5 ini harusnya dirilis di bulan Mei ini dan di awalnya di minggu pertama harusnya. Ya namanya juga prediksi. Gue bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu. Cuman ya kita lihat aja nanti. Suka-suka Apple mau rilis kapan ya. Oke, itu tadi adalah fitur-fitur dan perbaikan yang ada pada iOS 16.5 beta 3. So far ya semua masih prediksian semua ya, dan tentunya harusnya akan lebih baik di iOS 16.5 versi resminya harusnya. Cuman ya udahlah, kita lihat nanti aja pokoknya ya. Segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.